Berapa denyut nadimu? Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan. Rasakan denyut nadi dan hitung detaknya selama 15 detik. Lalu, kalikan dengan 4 untuk mengetahui berapa kali jantung berdetak dalam 1 menit. Hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah yang terjadi di jantung. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu darah? Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukannya pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bagian bawah. Nah, darah ini adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Cairan ini memasuk zat penting seperti gula, oksigen, dan hormon ke sel dan organ di seluruh tubuh. Fungsi lain dari darah adalah mengangkut limbah dan bahan-bahan kimia hasil metabolisme dari sel-sel tubuh. Setelah mengetahui apa itu darah, tahukah kalian bahwa darah kita memiliki 4 komponen utama? Sel darah merah atau eritrosit ini berfungsi untuk membawa oksigen, nutrisi, serta partikel sisa dari proses metabolisme ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit ini berperan melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi dengan menghancurkan patogen serta mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Yang ketiga yaitu trombosit atau kepingan darah. Trombosit atau kepingan darah ini yang akan berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Dan komponen darah yang terakhir adalah plasma darah. Plasma darah ini berupa cairan berwarna kuning pucat tempat di mana komponen lain seperti eritrosit, leukosit, trombosit, protein, dan lain-lain mengapung di dalamnya. Jadi plasma darah ini yang berwarna kuning pucat ya teman-teman. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar tentang pembuluh darah? Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Pembuluh darah memiliki 3 jenis, yaitu pembuluh darah vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing jenis pembuluh darah tersebut mempunyai ukuran dan struktur yang berbeda-beda. Nah, sekarang ayo kita amati ketiga jenis pembuluh darah ini. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, sehingga memungkinkannya untuk menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua, yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya dengan masuk atau keluar dari darah. Yang terakhir, yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan pembuluh darah arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Pembuluh darah vena memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ketiga jenis pembuluh darah tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam sistem peredaran darah loh? Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri, yang berperan untuk membawa darah dari jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah kapiler yang membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Lalu, pembuluh darah vena berperan membawa darah untuk kembali ke jantung. Nah, setelah mengetahui apa itu pembuluh darah, tahukah kamu di mana terjadinya peredaran darah ke seluruh tubuh? Peredaran darah ke seluruh tubuh ini terjadi di jantung.
Jantung adalah organ tubuh yang berada di rongga dada dan memiliki peran penting dalam sirkulasi darah. Fungsi utama jantung adalah memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh serta memastikan sel-sel mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Setelah teman-teman mengetahui apa itu jantung, sekarang ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Pertama, serambi kanan atau atrium kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu, darah masuk ke bilik kanan atau ventrikel kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat di mana oksigen menggantikan karbon dioksida. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ya teman-teman, darah mengalir dari tubuh bagian atas menuju ke paru-paru kiri. Setelah itu, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri atau atrium kiri. Selanjutnya, darah dipompa ke bilik kiri atau ventrikel kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh kita. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ya, darah mengalir dari paru-paru kiri menuju ke seluruh tubuh kita. Nah, berakhir sudah video pembahasan mengenai sistem peredaran darah dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Bye-bye. Bye.